Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus yang tidak tersebut satu persatu, yang saya muliakan para sesepuh, orang-orang tua kami, para cerdik pandai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita insyaallah akan memasuki bab yang baru, ya. Babnya adalah babul hathu alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Jadi bab yang ditulis Imam Nawawi yang ke-12 adalah tentang bab anjuran menambah-nambah kebaikan di akhir-akhir umur. Jadi kalau kita ini macam seolah-olah sudah ada sinyal dari Allah, tanda-tanda kayaknya waktu kita nggak lama di dunia, maka ternyata Imam Nawawi menulis kita itu, beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang menambah banyak amal kebaikan di akhir-akhir umur, ya. Nah, yang menarik jemaah sekalian, Bapak Ibu, kenapa beliau menulis tentang pembahasan ini? Karena nanti nasib kita itu tergantung juga bagaimana kita mati. Jadi nanti kita akan dibangkitkan seperti apa kita dimatikan, dan kita dimatikan seperti apa kebiasaan dan kebanyakan. Apa yang paling biasa kita lakukan, apa yang paling banyak kita biasakan, nanti kita akan mati di atas kebiasaan itu. Kalau seseorang meninggal dunia sering melakukan kebaikan, zikir, baca Quran, tasbih, tahmid, maka berkemungkinan besar dia akan diwafatkan dalam keadaan sibuk dengan kebiasaannya itu. Tapi kalau dia kebiasaannya selama hidup di dunia kejelekan, keburukan, maka berkemungkinan besar dia bisa dimatikan dalam keadaan kebiasaan keburukannya itu. Yang na'udzubillah, yang kita berlindung pada Allah, takutnya itulah yang menjadikan kita jadi su'ul khotimah. Sementara kita ini kan ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, dengan penutupan yang baik. Nah, karena itu pada bab yang pertama Imam Nawawi membawakan ayat dalam Al-Quran. Nah, ayat dalam Al-Quran ini peringatan buat kita tentang anugerah umur yang Allah berikan kepada kita, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-37. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir
wa ja'akumun nadhir. Nah, ternyata di dalam ayat ini Bapak Ibu jemaah sekalian, nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, dia akan ditanya. Karena ketika dia meninggal, dia merasa mungkin amalnya kurang banyak, dia bilang, "Ya Allah, kenapa aku sudah dimatikan?" Dan kebanyakan begitu, banyak narasi-narasi dalam Quran, orang yang mati minta balik lagi, minta dibalikkan. Kenapa? Waktu di akhirat sudah mati, dia merasa inilah amal saya dan kurang rupanya. Akhirnya minta pulang untuk dibalikkan ke dunia. Tapi mana bisa? Ya. Maka ketika ada orang-orang yang selama di dunia tidak memaksimalkan umurnya untuk memperbanyak kebaikan amalan, ketika wafat sudah mendatangi dia, malaikat maut sudah mencabut nyawanya, dia sudah melihat alam barzakh, saat itulah dia minta kembali. Nah, saat dia minta kembali, Allah jawab dengan ayat ini, surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, hai fulan, kamu minta kembali ke dunia, bukankah sudah kami panjangkan umurmu? Ternyata umur orang ini di atas 40 tahun. Ada ulama yang mengatakan di atas 60 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah umurmu sudah dipanjangkan? Ya, yang harusnya kalau umur kamu panjang, ya tadzakkaru fihi, kamu banyak berpikir di dalam itu. Umur panjang tuh harusnya banyak pikir. Ya, apa yang dipikirkan orang yang umur panjang? Kira-kira umur panjang ini dikasih Allah untuk apa gitu. Harusnya kan kita yang punya akal pikiran, umur panjang Allah kasih kesempatan untuk banyak-banyak buat bekal kan gitu. Dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi ada yang umurnya panjang, di atas 40, di atas 50, di atas 60, sudah dikasih Allah dunia juga yang dihabiskan akhirnya. Untuk dunia juga ibadahnya tidak dia maksimalkan. Akhirnya dia tersesat, tenggelam dalam kegelimangan nikmat dunia. Terus ditanya, kenapa kamu terlena? Makanya dalam ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Fulan, bukankah umurmu sudah dipanjangkan? Harusnya kamu banyak berpikir di dalamnya. Dan kamu sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Siapa? Rasul, ulama, ayat-ayat sudah dibacakan supaya kamu siap-siap menuju kematian. Tapi dia nggak mudeng, dia nggak engeh, dia sibuk dengan dunia. Ya, akhirnya itu menjadi penyesalan. Jadi buat kita yang mudah-mudahan kita semua ya diberikan panjang umur, ini ayat nanti akan jadi hujah buat kita. Nggak ada alasan. Umurnya dikasih berapa? 60, 40. Ya Allah, saya nggak sempat. Itu yang saya kasih banyak. Udah saya kasih. Awalam nu'ammirkum, sudah kupanjangkan umurnya, tapi saya nggak sempat. Apa kurang lagi? Kamu saja yang tidak bisa berpikir, sudah aku kasih umur panjang, cuman kau tidak pikirkan, sibuk dengan dunia yang melenakan dia. Jadi buat kita yang mudah-mudahan ya, diberikan umur panjang oleh Allah, kita tak bisa lepas dari hujah, dari tuntutan ayat ini, bahwasanya setiap umur yang Allah kasih kepada kita ada konsekuensinya. Dan orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya, yang banyak dan bagus amalannya. Ya. Jadi sebaik-baik orang kata Nabi, ya, adalah yang tala umruhu, panjang umurnya, baik amalannya. Jadi kalau ada orang panjang umur, amalannya nggak baik, itu nggak bagus. Yang paling bagus adalah panjang umur, baik amalan. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tola artinya panjang. Makanya jalan panjang namanya jalan tol. Tul, bahasa Arabnya tul. Tul artinya panjang.
Jadi pakai bahasa Arab, tol itu kan jalan panjang kan, tol, ya. Jadi kata atola yutilu, atola artinya dipanjangkan, panjang, tawilun, ya. Jadi begitu. Dah Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, bukankah sudah kami panjangkan umurmu? Maksud Ibnu Abbas, berapa sih dipanjangkan umur kami? Kata Ibnu Abbas, awalam nu'ammirkum sittina sanah. Ayat ini adalah bentuk hujah, bentuk argumentasi, ya, pertanggungjawaban. Bukankah sudah kami panjangkan umurmu 60 tahun? Jadi kalau menurut perkataan pertama Ibnu Abbas, orang yang akan nanti dipertanggungjawabkan dengan ayat ini adalah orang yang umurnya 60 tahun ke atas. Jadi orang yang 60 tahun ke atas tidak ada alasan lagi, nggak ada alasan. Karena sudah dikasih durasi standar. Standar ideal kan 60-an. Ya, standar ideal umur umat Nabi 60 sampai 70. Maka ini sudah standar ideal. Kalau sudah standar ideal nggak cukup juga amalnya, nggak ada alasan lagi. Cuma dua peluangnya, kau bisa masuk surga atau engkau diazab. Kenapa kau aku diazab? Karena sudah diberikan durasi begitu panjang sesuai standar umur umat zaman ini, tapi tidak cukup juga bekalnya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini maksudnya siti nasanah, ketika seseorang umurnya sudah 60 tahun, ya. Wa yu'ayyiduhu al-hadits alladzi sanazkuruhu insyaallah. Nanti akan ada hadis yang menguatkan tentang pendapat ini. Tapi selain Ibnu Abbas, ada para muhaqqiqin, ya, para ahli ilmu yang berpendapat bukan 60 tahun maksud ayat ini. Maksudnya adalah tsamaniyah asyrata sanah. Maksudnya adalah setiap orang yang sudah 18 tahun. Alhamdulillah. Setiap orang yang sudah pernah umur balik 18 tahun, maka itu sudah ideal. Mulai umur itu dia sudah mulai ditanya. Karena memang dihitungnya amal kan setelah akil balik. Kalau laki-laki ihtilam, bermimpi. Kalau wanita menstruasi. Sebelum itu kan belum dihitung amalnya. Dan itu sebenarnya puber itu nikmat buat kita. Kenapa? Karena sebelum kita akil balik, umurnya amalan nggak dihitung. Ya, minimal bersih kan itu. Karena kita ini kalau dikasih makin banyak waktu, mungkin dosanya makin banyak. Tapi kita dikasih 15 tahun itu buku putih modal, ya. Buku putih dikasih modal. Nah itu. Waqila, dan sebagian muhaqqiq mengatakan, bukankah kami telah panjangkan umurmu arba'ina sanah, 40 tahun. Ya. Siapa yang berpendapat maksudnya 40 tahun bahwa tidak ada uzur dan alasan buat seseorang kecuali beramal, kata Hasan, ya, Al-Basri dan Masruq. Kata Hasan Al-Basri, maksud ayat ini seseorang kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas, dia akan dihujahi dengan ayat ini dan tidak ada alasan baginya kalau dia tidak beramal. Dan di antara 40, 60, 80, mana yang lebih kuat? Saya condong yang 40 tahun. Karena kata-kata atau usia atau bilangan 40 ini seringkali dijadikan para ulama patokan bagaimana, ya, karir-karir atau pijakan-pijakan kematangan seseorang. Makanya suka kita dengarkan orang tuh kalau udah 40 ke atas, kalau bagus biasanya lancar, gampang. Tapi kalau 40 masih mandek amalannya, 40 tahun sudah masuk 40 kok masih ngeyel juga gitu ya, biasanya itu ke belakangnya lebih susah kan? Karena 40 adalah umur kematangan. Umur kematangan. Makanya banyak kajian-kajian para ulama, ya, mengambil hikmah dari 40 gitu. Banyak 40 tahun, dan banyak kan kita dengar begitu. Orang kalau udah umur 40, kalau bagus-bagus gampang tuh biasanya. Tapi kalau udah susah-susah tuh. Ya, saya condong kepada itu. Dan banyak sebenarnya. 40 tuh kenapa
ruh itu ditiup juga seperti itu, 40 hari, 40 hari, 40 hari kali 3 gitu kan. Makanya kan kita waktu dibentuk di rahim ibu kita 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, 40 hari ya ditiupkan ruh akhirnya. Nah, itu ada kata-kata 40 ya. Nah, ini sebagian kata ulama. Dan ternyata Ibnu Abbas meriwayatkan kebiasaan orang Madinah dari zaman Rasulullah itu ya, mereka itu anna ahlal Madinah, sesungguhnya orang-orang kami ahli Madinah itu dari zaman Nabi, kanu idza balago ahaduhum arba'ina sanah, kalau sudah umurnya 40 rata-rata mereka tafarraga lil ibadah, pensiun untuk ibadah. Ahli Madinah itu kalau sudah 40 dunianya sekedar aja, fokusnya ibadah. Rata-rata kata Ibnu Abbas ahli Madinah zaman Nabi sampai juga sekarang kebanyakan cari duitnya yang betul-betul sampai 40 aja. Di atas 40 ibadahnya nomor 1, duitnya sekedarnya. Berarti hebat mereka kan. Jadi kalau kita belum 40 tahun silakan gas, tapi kalau sudah 40 siap-siap untuk ibadah. Itulah kebiasaan wa naqalu anna ahlal Madinah, kebiasaan ahli Madinah. Berarti kan ini kultur kebiasaan dari Nabi. Ya. Makanya Nabi itu berdagang kan. Tapi ketika beliau dilantik jadi Nabi, udah nggak fokus lagi. Fokusnya apa? Berdakwah. Nabi diutus jadi Nabi umur berapa? 40 juga, ya, 40 tahun. Disitulah berubah drastis kehidupan beliau. Ya, makanya kalau kita pelajari sejarah, Nabi itu kan berdagang, iya. Tapi setelah beliau dilantik, fokusnya bukan dagang lagi, tapi dakwah. Dari mana akhirnya beliau berdagang? Ya dari aset yang selama ini sudah ada, dan juga dari wakaf produktif para sahabat. Ya, dari wakaf produktif para sahabat. Nah, karena itu waqila huwa al-bulugh. Itulah sebagian ulama terkhusus ahli Madinah mengatakan 40 adalah masa baligh. Masa baliknya kematangan ketaatan seseorang, bulugnya adalah ketika dia sudah 40 tahun. Ya. Jadi kalau saya masih OTW, bapak-bapak nih Pak Ketua dan senior-senior kan ada yang sudah lewat, ya. Dan alhamdulillah kita lihat beliau-beliau dengan usianya di masjid berjamaah kan gitu. Nah, kita belum tahu lagi kami yang muda-muda nih, nanti 20 tahun lagi masih hidup tak ke masjid tak tuh nggak tahu kan. Ya. Makanya kadang-kadang ke masjid ini kalau nengok orang-orang tua rajin sholat itu kami yang segar-segar nih malu sebenarnya. Coba nanti kita lihat sholat subuh lah, lebih banyak orang tua apa orang muda? Banyak orang tua, orang mudanya bisa dihitung. Padahal yang lebih kuat yang muda, badannya lebih kuat. Kadang orang tua kakinya sudah sakit-sakit, kepala sudah berat, pening-pening kan. Ada yang darah tinggi, darah rendah, tak ada darah gitu kan. Tapi kenapa? Iya, orang itu kalau di bawah 40 kematangannya belum, apalagi kalau dunia yang menguasai dia. Makanya di dalam Islam selalu masa muda itu memang masa paling riskan. Karena itu siapa yang masa mudanya banyak ketaatan, dialah yang beruntung. Paling beruntung lah. Karena susah Pak, susah. Banyak di antara bapak-bapak yang senior-senior sekarang bagus. Coba waktu mudanya gimana? Makanya kalau sekarang lihat anak muda soleh Pak, dukung betul-betul lah. Jiwa raga harus kita dukung. Jarang soalnya, jarang. Ya, sangat jarang. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada jargon-jargon namanya komunitas hijrah-hijrah kayak Zidan dan kawan-kawan. Anak muda hijrah gitu ya. Jadi hijrahnya nggak telat macam kita Pak, mereka lebih cepat gitu ya. Kalau kita kan kadang telat gitu ya. Ini dengan belasan ya. Walaupun namanya anak muda nih kadang pengajian, wah semangat 5 bulan, 6 bulan hilang. Begitu Pak anak muda. Ada yang sebulan bulan depan hilang, tidak ada bunyi sama sekali. Zidan tahu lah kawan-kawan gimana ya. Nah, begitu anak muda. Karena apa ya? Karena maksa eksistensi. Lagi cari kemapanan, lagi cari eksistensi, lagi ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, lagi produktifnya.
Tapi pemuda-pemuda yang bisa kontrol itu, tetap dia menjaga dirinya dalam banyak ketaatan, dapat apresiasi. Salah satu apresiasi dari Allah adalah nanti kalau dia pernah muda dan mudahnya itu dalam ketaatan, di padang mahsyar dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat matahari berjarak 1,8 km. Siapa? Syabun. Ya, syab dari kata syabab, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang sibuk kegiatannya dalam ibadah kepada Allah. Kenapa di dalam hadis itu dari 7 golongan itu gak disebut orang tua, tapi disebut anak muda? Karena itulah masa krusial. Risau kita sekarang Pak dengan anak muda nih, perkembangan akhlak mereka makin ngeri. Makin ngeri, tengok berita LGBT makin banyak. Jangan sampai anak laki-laki, anak bujang bapak ibu suka terong sama terong. Jangan telat taunya kalau sudah terjadi. Masya Allah, kasus HIV AIDS di Tanjung Pinang tertinggi. Betul kan? Dari Kepri tertinggi kan? Dari mana itu penyakit AIDS? Kan paling tinggi rating penyakit AIDS jarum suntik. Yang kedua, hubungan seks yang tidak sehat. Apalagi hubungan seks sesama jenis, itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, di tempat kotoran kan. Makanya banyak tertular. Malu saya. Coba Tanjung Pinang itu didata termasuk kota ketiga hafiz Qurannya paling banyak. Kan gitu, enak bangga aku orang Tanjung Pinang. Ini apa? Paling terbanyak tertular HIV AIDS Tanjung Pinang itu. Malu Pak. Sekarang masjid, kemudian pengajian, fokusnya sama orang tua. Kita kadang-kadang tidak ambil porsi buat anak remaja Pak. Padahal inilah yang namanya generasi pengganti kita. Nanti kalau kita dah kakek-kakek, sudah tua kayak saya, nanti jompo-jompo, yang mimpin kan mereka orang, cucu-cucu kita ini. Ya. Makanya masjid, pengajian, materi-materi kebanyakan fokusnya sama orang-orang yang sudah mapan. Sementara mereka ngambang. Bahkan mohon maaf, banyak orang tua biarinlah, dia kan lagi menikmati masa mudanya, nanti juga kalau sudah sadar balik sendiri. Mana bisa, harus dibawa rangkul anak muda itu. Ya. Makanya sekarang dakwah ini kayak saya, teman-teman, gak bisa cuma di masjid. Kita tuh harus masuk ke komunitas, masuk ke kampus-kampus, masuk ke rohis-rohis, masuk ke sekolah-sekolah, selamatkan para remaja. Makanya kalau Bapak Ibu tahu kenapa saya buka rumah tahfiz, ya, minimal selama saya bikin program 2,5 tahun, ini adalah setiap tahun 20 anak muda yang hafal Quran, berakhlak mulia, itulah. Walaupun sikit-sikit gak apa-apa lah. Walaupun sikit-sikit gak apa-apa. Setiap tahun, setiap 2 tahun 20 orang hafal Quran, 20 orang, 20 anak remaja. Minimal dari banyaknya kerusakan kita berperan. Makanya muncullah seperti Andre, seperti Mukhtar dan kawan-kawannya. Siapa yang mikirin itu sekarang? Kan nggak ada. Ya, karena itu sekarang di sekolah-sekolah modul-modul tentang mempelajari remaja itu harus diperbanyak. Sampai-sampai saya S2 saya membahas tentang perkembangan akhlak remaja, karena saya tengok remaja ini makin parah dari banyak segi. Ya, diantaranya yang pertama segi bahasa. Anak remaja kita sudah habis bahasanya, anjay-anjay gitu. Aduh mah kan. Mencarut itu seperti kalimat yang sudah nyatu dalam keseharian Pak, anak-anak kita. Mencarut, mengolok, mengejek itu kayak udah kalimat aktif keseharian. Saya selalu bilang gitu. Kata-kata bodoh, goblok itu udah biasa. Nggak berkelahi aja lagi senang-senang sama kawannya, bodoh itu keluar.
Sementara kan itu nggak boleh, itu aib besar dalam Islam. Mengatakan orang bodoh itu nggak boleh. Tapi jadi biasa. Rumah engkau di mana? Aku udah masuk gang ini. Bukan situlah bodoh. Saya dari kecil paling anti kata-kata gini, paling anti, nggak mau saya ikut-ikutan. Karena itu kerusakan lisan. Misalnya temennya lagi main HP nggak bisa, sini biar aku buntu lah bodoh. Bodoh lah kau nih gitu. Padahal lagi tak kelahi. Kenapa mesti mencela? Kenapa tidak diganti? Ya, lewat sinilah bro, lewat sinilah geng, lewat sinilah wah. Gak usah pakai bodoh-bodoh. Ya. Tapi nggak malah motor aku nih anjay, gitu kan? Anjay, anjay itu kan sebenarnya dogi, Pak. Kerusakan lisan. Yang kedua, kerusakan moral. Tragedi Kanjuruhan itu kan sayang kan? Anak-anak muda meninggal dunia karena membela sesuatu yang tidak jelas. Nyawa orang muda melayang dalam satu malam itu dengan sia-sia. Coba kalau nyawa itu dipelihara sampai umurnya cukup, dibawa ke Palestina memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, mulia itu nyawa itu. Tapi gimana nyawa melayang gara-gara bola? Sedih dengarnya. Sementara di Palestina saudara kita, anak-anak remaja pegang batu melawan tank-tank Israel, Zionis laknatullah. Kita di sini anak muda mati gara-gara bola. Di Palestina itu Masya Allah, heroik mereka. Kalau ditanya anak-anak kecil, ya umurnya 7 tahun, 8 tahun, ya saufa madza takun, kau mau jadi apa nanti? Katanya dia bilang, mujahid fisabilillah. Mau jadi mujahid. Ditanya lagi anak-anak laki-laki yang muda, ditanya mau jadi apa? Ya, sa'akunu min brigade Al-Qassam. Jadi dia punya tentara itu namanya brigade Al-Qassam. Saya pengen jadi tentara di situ. Kalau anak Indonesia mau jadi apa? YouTuber, selebgram. Cita-citanya begitu. Mau jadi apa? Gamers. Pengen main game dapat duit. Itulah cita-cita terbaik. Udah main game enak, dapat duit lagi. Ya, hari ini memang mengkhawatirkan kehidupan remaja. Karena itu di dalam Islam disorot remaja itu nanti aku kasih apresiasi. Di antaranya nanti ketika di padang mahsyar dikumpulin, hei kalian yang dulu mudanya bagus kumpul, kalian akan mendapatkan naungan. Nanti orang-orang nanya, kenapa yang muda dikumpul? Ya karena muda saat orang-orang terlena, mereka itu tetap ingat, makanya dapat apresiasi. Begitu ya. Hadis yang pertama melanjutkan bahasan kita dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini penguatan yang tadi yang berpendapat 60 tahun. Apa kata Nabi? Allah tidak akan menerima uzur. Maksudnya Allah tidak akan menerima alasan seorang hamba kalau ajalnya sudah dipanjangkan sampai 60 tahun. Jadi kalau dia umurnya sampai 60 tahun, gak ada alasan untuk tidak taat. Saat dia sudah dikasih Allah umurnya 60 tahun ke atas, pilihannya cuma 2. Itu umur dipakai untuk ketaatan, banyak amalnya, atau nanti untuk menuntutnya di hari kiamat mendapatkan azab. Saya begini, saya nggak ada alasan. Alasannya nanti dijawab pakai apa tadi? Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kupanjangkan umur kalian? Buat siapa? Orang-orang yang angkatan 60 lebih. Nah, nih ya. Pak Ketua udah lebih, lebih, lebih banyak apa sedikit Pak Ketua? Oh, 62 sedikit, aduh. Arifin udah sampai belum? Udah lebih 60 belum? Udah lebih 70. Jadi ini angkatan-angkatan senior nih ya, angkatan-angkatan senior. Ya alhamdulillah saya senang bapak-bapak yang kita diskusikan dalam keadaan di masjid pengajian. Banyak kan orang-orang tua yang masih terlena. Ya, saya kadang miris kayak
Di sekitar rumah saya bolak-balik masjid. Ada tukangnya udah tua kali. Tapi saya ke masjid, kadang-kadang ketemu saya 3 kali lah, karena maghrib isya saya di luar kan. Bolak-balik dia nggak beranjak, kerja aja Pak di bangunan tuh, kerja aja. Dari datang jam 8 pagi, ya saya bolak-balik dari rumah ke masjid, misalnya saya lagi di rumah, dia tengok saya bolak-balik, orang ini jauh lebih tua dari saya, mungkin 2 kali umurnya, tapi kerja aja di bangunan, nggak ada terpanggil untuk sholat ke masjid. Sedih kan? Ada. Nah, tipe-tipe yang kategori seperti ini nggak ada alasan lagi. Allah cuma terima alasannya di bawah 60. Ibaratnya begitu kalau mendaraskan hadis ini, berarti yang alasannya diterima cuma yang di bawah 60. Ya, jadi kalau yang nggak mau berat pertanggungjawaban mati cepat gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita panjang umur, banyak amal solehnya, itu yang paling penting. Ya. Hadis yang berikutnya. Nah, hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang diskusi Umar bin Khattab perihal satu surat dalam Quran, yaitu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kalau telah datang kepada kamu kemenangan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kapan itu terjadi? Fathul Mekah kan? Tahun 8 Hijriah. Semua orang masuk Islam. Bahkan dalam satu hari itu 2000 mu'alaf. Ya, maka setelah menang, setelah Fathul Mekah, ya, perintah Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saat sudah menang, perintah Allah apa? Maka bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, ya, dan mintalah ampunan. Padahal baru habis menang Fathul Mekah. Jadi waktu itu, ya, Umar bin Khattab sedang mengumpulkan para suyuh asyahu Badar, veteran-veteran perang Badar. Perang Badar ini kan perang paling pertama, senior lah yang ikut di situ. Seolah-olah waktu itu Umar sudah mulai merasakan orang-orang salah menginterpretasikan ayat tersebut, ya. Tapi ada satu anak muda yang dimasukkan di majelis itu, padahal veteran. Siapa? Ibnu Abbas. Dilihat keberkahan Ibnu Abbas ilmunya, ya. Nah setelah itu, ya, Umar bertanya tentang ke ayat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ya, kepada para veteran. Kata Umar, ma taquluna fi qaulillahi, bagaimana pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Maka ada yang mengatakan ayat itu umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza jaa nasruna wa fataha alaina.